Bayangin, kalau besok pagi kamu bangun dan semua orang di dunia ini berhenti peduli sama hidup kamu. Gak ada yang nanya kapan nikah, gak ada yang komen, kerjaan kamu cocok gak sih? Bahkan gak ada yang peduli kamu pakai sandal jepit ke mall. Kedengarannya nyebelin atau justru merdeka? Hari ini kita akan ngobrol soal The Courage to be Disliked, buku yang ngajarin kita gimana hidup bebas dari tekanan omongan orang sambil tetap jadi manusia yang waras dan bahagia. Siap? Yuk kita mulai. Bagian 1, masa lalu bukan penjara. Banyak orang bilang, ya gimana? Gue kayak gini karena masa lalu gue disakiti, dibully, ghosting, semua dianggap alasan buat masa depan yang suram. Tapi Albert Adler, psikolog Austria yang namanya nggak seterkenal Freud, tapi pikirannya mind-blowing, bilang, masa lalu itu cuma cerita. Kita bisa ganti endingnya kapan aja. Contohnya, anak korban bully nggak harus jadi tumbuh orang yang tertutup. Dia bisa pilih buat jadi orang yang percaya diri. Intinya, masa lalu itu fakta, tapi masa depan itu keputusan. Bagian 2, perubahan butuh nyali. Masalahnya, kebanyakan orang ingin berubah tapi takut. Mereka bilang, aku mau bahagia tapi betah di zona nyaman sengsara. Karena keluar dari situ berarti hadapi ketidakpastian dan kemungkinan gagal. Adler bilang, kepribadian itu bukan takdir, tapi cuma gaya hidup yang kita bentuk sejak kecil. Dan gaya hidup itu bisa diganti kalau kita berani. Bagian 3, perfeksionisme itu penjara. Pernah nggak lihat orang yang terlalu fokus sama kekurangannya? Gue jelek, gue nggak pinter, gue nggak lucu. Lama-lama mereka punya alasan sempurna buat nggak bergaul. Salah satu murid Kishimi ngalamin itu. Dia pikir kalau semua kekurangannya hilang, barulah dia layak diterima. Padahal fokus berlebihan ke diri sendiri malah bikin dia makin terisolasi. Bagian 4, kompetisi nggak selalu keren. Hidup kita dibentuk sama budaya lomba. Ranking sekolah, jabatan, gaji, likes di Instagram. Tapi dunia penuh rival itu bikin semua orang stres. Yang kalah minder, yang menang takut tergeser. Solusinya, stop lihat orang lain sebagai saingan. Nggak ada yang peduli kamu lebih atau kurang. Spoiler alert, kebanyakan orang sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Bagian 5, hidup bukan panggung penilaian. Kita tumbuh dengan sistem hadiah hukuman. Akhirnya kita cuma semangat kalau ada yang muji atau takut kalau ada yang marah. Jadi banyak keputusan diambil buat nyenengin orang lain. Padahal kalau mau hidup sesuai diri sendiri, kita harus siap bikin orang kecewa. Bahkan keluarga. Bagian 6, peduli tapi jangan mengendalikan. Orang tua sering nyangka mengatur itu bentuk sayang. Anak nilainya jelek, ortu makin galak. Padahal itu cuma bikin anak nurut demi menghindari marah, bukan karena dia cinta belajar. Lebih sehat kalau kita kasih kebebasan, tapi selalu siap jadi tempat bersandar. Bagian 7, bukan pusat alam semesta. Kita semua bintang utama di film hidup sendiri. Masalahnya, ada yang kebablasan jadi ratu drama di alam semesta. Ego segede itu bikin kita cuma mikir, apa yang dunia bisa kasih ke gue? Adler bilang, mending dibalik, apa yang bisa gue kasih ke dunia? Bagian 8, lepas dari obsesi diri. Terlalu fokus ke diri sendiri bikin perspektif nyempit. Orang gagap misalnya, makin fokus ke ketakutan dinilai jelek, marah, makin parah gagapnya. Sama kayak kerja gila-gilaan demi status, tapi lupa sama keluarga dan teman. Jadi, rahasia hidup bebas versi Adler itu sederhana, tapi brutal buat ego kita. Stop nyalahin masa lalu, berani keluar dari zona nyaman, kurangi kompetisi, jangan hidup demi persetujuan orang lain, fokus memberi, bukan menuntut. Dan inilah gongnya. Kalau semua orang suka sama kamu, itu tanda kamu nggak pernah benar-benar hidup untuk dirimu sendiri.
Jadi, siap dibenci demi kebebasanmu.